Bahagia ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-18. Apakah kebenaran itu? Injil Yohanes, pasalnya yang ke-18. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-28 sampai ke-38. Yesus di hadapan Pilatus. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari, mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukumanmu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang dicari-cari, kebenaran yang ingin dimengerti oleh banyak orang, dan sekarang terbuka di hadapan kami untuk kami pelajari. Kiranya Tuhan menolong kami, menambah-nambahkan hikmat, agar kami bisa memahami sebaik-baiknya, dan kami boleh semakin mengasihi kebenaran yang kami miliki. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi ini adalah percakapan pribadi terakhir Yesus ya dengan seorang yang luar biasa, seorang gubernur ya. Sebelum Yesus disalibkan, gubernur Romawi ini terkenal, namanya Pontius Pilatus. Jadi Yesus berbicara dengan Pontius Pilatus dengan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Ya. Jadi Pontius Pilatus ini dia dalam situasi serba salah, dia gelisah, dia ditempatkan di tengah perselisihan agama antar orang Yahudi. Jadi dari percakapan dengan Tuhan Yesus, percakapannya dengan orang-orang Yahudi, dia sangat jengkel. Ya. Dia dilibatkan dalam persoalan yang dia tidak paham tentang keagamaan Yahudi. Yesus di sisi lain, ya, dalam percakapan ini mengungkapkan identitasnya yang sebenar-benarnya. Ketika Pilatus bertanya, apakah engkau benar-benar raja orang Yahudi? Apa jawabnya di ayat 37? "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Dengan to the point, Yesus berkata, "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Wow. Jadi Yesus menyatakan bahwa dia adalah raja. Dia adalah Mesias yang diurapi. Jadi dalam perjanjian lama, dalam teologi Yahudi,
Yang diurapi itu adalah imam, nabi, dan raja. Jadi ini salah satu klaim Yesus Kristus bahwa dia adalah raja yang membuktikan dia adalah Mesias. Dia adalah yang diurapi. Kemudian Yesus memberitahu Pilatus bahwa misinya ke dalam dunia ini untuk pergi ke kayu salib dan mati. Untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kemudian Pilatus dengan sinis ya bertanya kepada Yesus, apa kebenaran itu? Ya, ini pertanyaan retoris. Ya. Ini pertanyaan sinis sekaligus pertanyaan retoris. Karena Pilatus sungguh-sungguh sebenarnya tidak menginginkan jawaban itu. Ya, dia tidak mau menunggu Yesus akan kasih jawaban apa. Apakah kebenaran itu? Dia tidak menunggu. Karena di ayat 38b sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi. Dia tidak menunggu. Dia bertanya apakah kebenaran itu. Tetapi sebenarnya itu pertanyaan ya. Dia tidak membutuhkan jawaban. Dia menyatakan itu karena jengkel, karena sinis. Tetapi di saat yang berbahagia ini poin yang menarik. Kita mengambil pertanyaan Pilatus, apakah kebenaran itu untuk kita renungkan. Amin? Iya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kebenaran itu? Jadi Alkitab memberikan informasi yang sangat memadai untuk kita mencari tahu, untuk kita bisa mendapatkan jawaban untuk diri kita sendiri mengenai apakah kebenaran itu. Kalau kita mengambil teks-teks dari kitab Yohanes sendiri untuk memeriksa kebenaran, ya. Jadi ada 283 ayat dalam Alkitab yang mengandung kata kebenaran. Dalam Alkitab ada 283 ayat yang mengandung kata kebenaran. Dan 22 ayat ya, dari 283 ada 22 ayat atau 7,77% ditemukan kata kebenaran dalam Injil Yohanes. Jadi kembali poinnya, apakah kebenaran itu? Mari kita baca ayatnya yang ke-37a. Lalu kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Poin pertama yang akan kita pelajari mengenai apakah kebenaran itu, kita harus memiliki pemahaman tentang kebenaran. Ya. Pilatus tidak paham apakah kebenaran itu, makanya dia bertanya. Karena menurut cara berpikir Pilatus dan cara berpikir orang pada umumnya, yang sudah dirusak oleh filsafat-filsafat kosong, yang mengatakan ya kebenaran itu tidak bisa dicapai. Kebenaran itu tidak bisa. Jadi pada masa itu ada pemikiran bahwa kebenaran itu tidak bisa dipahami secara absolut, secara pasti, ya. Karena kebenaran itu berbeda-beda menurut semua orang. Jadi ketika Pilatus bertanya dengan sinis, apakah kebenaran itu? Ya, sesungguhnya segala sesuatu ya memiliki versinya masing-masing. Kebenaran memiliki versinya masing-masing. Tidak ada kebenaran mutlak ya dalam cara berpikir Pilatus. Nah, di Amerika ada survei menunjukkan bahwa 67% orang dewasa setuju bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Dan yang lebih buruk lagi, bahwa 52% orang Kristen berpikir bahwa kebenaran itu relatif. Artinya, mereka percaya bahwa apa yang benar bagi satu orang
mungkin tidak benar bagi orang lain. Nah, jadi survei menunjukkan kebenaran itu relatif. Ada lagi survei lain, lebih dari 75 orang Kristen mengakui bahwa mereka tidak dapat menerima gagasan tentang kebenaran mutlak. Nah, jadi banyak statistik ya yang dihasilkan oleh dunia ini menunjukkan bahwa kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak. Termasuk kalau orang Kristen berbicara kebenaran dalam Alkitab, mereka berkata itu relatif karena buat agama lain, buat orang lain kebenaran di Alkitab bukanlah kebenaran mereka. Nilainya bisa saja sama. Bahkan kebenaran lain mungkin ada yang lebih tinggi. Wow. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, ya, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Kita harus memiliki pemahaman yang benar dulu apa itu kebenaran. Dan kita mendengar kebenaran dalam Alkitab berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi kebenaran diterjemahkan di dalam ayat ini aletheia. Jadi ada orang bikin nama anaknya aletheia, itu artinya kebenaran. Aletheia itu artinya sesuatu yang akurat atau esensi dari suatu hal yang nyata, keterbukaan, ketidaktersembunyian. Jadi aletheia adalah kebalikan dari sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang fiktif, sesuatu yang salah. Jadi aletheia yang dipakai di dalam Alkitab itu sesuatu yang nyata, ya, bukan palsu, ya, bukan dibuat-buat. Misalkan begini, kita tahu namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi, apapun yang naik, apapun yang dilempar ke atas, pasti harus turun. Ya, kita lempar batu, pasti turun. Kita lempar balon, balon nanti terbang. Tapi akhirnya bagaimana? Turun juga ketika gasnya habis. Kita lempar apel, dia akan turun. Itu kebenaran. Kebenaran ternyata ada yang sifatnya mutlak, ada di dalam hukum gravitasi. Jadi, siapa di sini? Siapakah orang yang menolak kebenaran hukum gravitasi? Itu gravitasi benar menurut kamu, menurut saya tidak. Kalau menurut saya, yang dilempar ke atas, ya, apapun yang naik belum tentu turun. Suruh dia naik ke atas genteng rumah. Kamu lompatlah. Ya. Kalau menurut kamu hukum gravitasi itu tidak benar, bahwa yang naik pasti turun. Kamu praktek, kamu naik ke genteng, kamu lompat. Pasti menurut kamu tidak jatuh kan, tidak turun kan? Buktikan, begitu. Jadi tidak perlu waktu lama kita akan tahu benar hukum gravitasi. Orang yang lompat dari atas genteng pasti itu turun dan kakinya bisa patah. Itu mutlak hukum gravitasi. Itu bisa kita lihat, bukan hanya teori. Bisa kita lihat nih contohnya ya. Naik tuh. Ini bukan teori, ini kebenaran, bukan omon-omon katanya, bukan dongeng. Bisa benar kan? Ini kebenaran. Jadi kalau dibilang kebenaran itu relatif, kebenaran itu berbeda, ya, masing-masing, tidak ada yang absolut. Ada kebenaran yang absolut. Nah, yang naik pasti turun. Ya, jadi seorang mantan presiden Amerika, Abraham Lincoln, jadi punya taktik yang sangat cerdas untuk mengajari beberapa orang tentang kebenaran.
Ya, jadi orang-orang itu datang kepada Abraham Lincoln dengan keputusan yang didasarkan pada anggapan, ya, daripada kebenaran. Banyak orang ngomong tentang asumsi, tentang anggapan, pendapat pribadi, bukan tentang kebenaran. Dan orang ini, mereka pun datang kepada Abraham Lincoln. Jadi setelah Abraham Lincoln, Bapak Presiden Amerika itu mendengarkan omongan mereka, semua pendapat-pendapat pribadi yang bukan kebenaran, kemudian Lincoln menjawab begini, berapa banyak kaki yang dimiliki seekor domba jika mereka menyebut ekornya sebagai kaki? Berapa banyak, nah, kita pikirkan sama-sama ya, berapa banyak kaki yang dimiliki seekor domba jika Anda menyebut ekornya sebagai kaki? Mereka sepakat dengan cepat menjawab 5. Karena kaki domba menurut mereka 4, ekornya dianggap kaki, jadi 5. Kemudian Presiden Lincoln berkata, tidak, domba tetap hanya memiliki 4 kaki. Menyebut ekor domba sebagai kaki tidak menjadikannya kaki. Iya. Jadi artinya apa? Begini, kebenaran itu mutlak, ya. Tapi jangan asumsi pendapat kita jadikan kebenaran. Sama seperti ekor domba kita bilang kaki, apakah jadi kaki? Tidak. Jadi kebenaran itu ada yang sifatnya mutlak. Domba punya 4 kaki, tidak bisa dijadikan ekornya sebagai kaki. Ya, kalau saya bilang ini hitam, apakah orang bilang enggak, ini putih? Gimana sih? Hitam tetap hitam. Ini bisa dibilang putih. Ya, itu kebenaran. Ini atas. Ini bawah, nggak mungkin ini bawah. Jadi ini apa? Iya. Jadi ada kebenaran. Ini tangan kiri. Benar nggak? Ini tangan kanan. Iya. Orang masuk ke dalam rumah. Masa kita bilang, dia keluar rumah. Lalu dia masuk. Terus ada orang keluar rumah, keluar gereja. Terus kita bilang, oh masuk ke dalam gereja. Enggak kan? Jadi di dalam hidup ini ada yang namanya kebenaran yang pasti, kebenaran yang mutlak. Ya, jadi kebenaran yang mutlak dapat diketahui, dapat dipelajari, dan dapat diajarkan kepada orang lain. Bahkan ada kebenaran mutlak di tangan kita, yaitu apa? Alkitab. Bisa dipelajari? Bisa dimengerti? Iya. Bisa diajarkan? Bisa. Dan ini harus, dan ini penting. Jadi kebenaran itu dapat diketahui, dapat ditemukan, dapat dipelajari. Itu dulu kita punya konsep kebenaran. Apakah kebenaran? Oh, kebenaran itu ada. Oh, kebenaran khususnya kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang sudah diselamatkan, tugas kita menjadi lebih mudah. Tugas kita menjadi orang Kristen menjadi lebih mudah dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dan Yesus memberitahu kita 3 kali dalam Injil Yohanes bahwa Roh Allah adalah Roh kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 17, ya. Firman Tuhan berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ya. Roh kebenaran, R-nya huruf besar. Ya, ini Roh Kudus. Ya. Jadi di dalam Yohanes 15 juga dikatakan penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi
tentang aku. Sudah dua. Roh Kudus dikatakan roh kebenaran. Dan yang ketiga, Yohanes 16 ayat 13. Ini penting juga. Tetapi apabila ia datang kepadamu, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, Roh Kudus, roh Allah yang adalah roh kebenaran, akan mengungkapkan hal-hal dari Allah. Oh, kepada kita diajari kebenaran, ya, sehingga orang percaya bisa lebih mudah mempelajari kebenaran karena ada Roh Kudus yang tinggal. Kita tahu kebenaran, kita tahu moral yang baik, kita tahu doktrin yang baik, kita tahu cara bertingkah laku yang baik di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam hidup berumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam berjemaat, ya. Kalau orang luar sulit memahami, ya, katanya orang luar mungkin memahami, wah, boleh punya istri lebih dari satu, boleh menceraikan pasangan, nah, begitu. Boleh berdusta untuk kebenaran, bohong putih, begitu. Mereka bingung begitu, ya. Tetapi kita akan mudah mempelajari kebenaran karena ada Roh Kudus. Jadi, kenapa orang dunia menolak kebenaran? Karena ilah-ilah dunia ini yang membutakan mata mereka. Jadi kita memiliki roh kebenaran, orang dunia memiliki roh juga yang lain. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, roh yang bergentayangan di zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Oh, orang Kristen, kok katanya Yesus adalah Allah, tetapi Allah kok bisa lapar, Allah kok bisa tidur, Allah kok bisa kalah sehingga disalib. Tidak paham tentang kebenaran. Mereka tidak tahu bahwa Allah itu perlu menjadi manusia, ya, perlu mengalami apa yang dialami manusia, sama seperti manusia, perlu mengalami rasanya sedih, lapar, rasanya takut, sehingga Allah itu bisa, ya, bisa menjadi imam besar kita. Allah itu perlu menjadi manusia supaya Allah itu bisa menjadi korban, ya, korban yang mati karena menanggung dosa seisi dunia. Jadi kita punya roh Allah, kita mengerti kebenaran. Dunia punya roh yang bergentayangan di zaman ini yang membutakan mereka untuk melihat kemuliaan Kristus dalam Injil. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, jadi orang-orang dunia akan terus-menerus menolak kebenaran dan memilih menggantinya sebagai kebohongan. Alkitab kebohongan, katanya mitos. Ya, apa itu mitos? Kalau bahasa orang kampung, mitos itu dongeng. Dongeng-dongeng tentang laut terbelah dua, ya. Dongeng-dongeng tentang apa? Masa ada air menjadi darah. Ya, masa tongkat bisa menjadi ular. Mujizat ini, mujizat itu, dongeng. Allah menjadi manusia, banyak penolakan. Mereka tidak percaya terhadap kebenaran Alkitab. Sehingga mereka berpikir semua yang ada di Alkitab itu bohong. Ya. Karena apa? Karena orang dunia ingin menjalani hidup mereka seperti apa adanya. Kalau mereka melakukan dosa, saya ingin tetap melakukan dosa. Jangan dibilang
dosa ini salah. Menurut Alkitab jangan begitu. Jadi Yesus sangat percaya pada kebenaran mutlak. Orang dunia tidak percaya dengan kebenaran mutlak. Sehingga Yesus datang ke dunia ini, hidup dan mati untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran itu. Jadi, apa yang namanya kebenaran terlepas dari apa yang dikatakan dunia, apa yang dikatakan banyak orang. Kebenaran itu sungguh-sungguh dapat kita ketahui dan kita bisa merasakan. Kita merasakan kebenaran itu. Poin kedua, kita akan belajar mengenai kuasa kebenaran di ayat 37b. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Yesus tidak hanya memberitahu Pilatus bahwa ada yang namanya kebenaran absolut, walaupun pikiran Pilatus dipengaruhi filosofi dunia bahwa semua kebenaran itu relatif, ya. Tetapi Yesus memberitahu ada kebenaran absolut, dan kebenaran ini memiliki kuasa. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran ini memiliki kuasa. Kebenaran memiliki kekuatan. Jadi kebenaran ketika didengar, ketika dipahami, ketika dirasakan, bisa menyentuh hati orang. Sehingga orang-orang berbalik dari dosa-dosanya mencintai kebenaran. Banyak orang-orang paling jahat ketika mendengar firman Tuhan, mereka bertobat. Mereka menyesali. Mereka meninggalkan masa lalu mereka dan menerima Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu memiliki kuasa yang mengubahkan hati manusia yang keras, mengubahkan pikiran manusia yang sudah kotor, yang sudah memiliki konsep-konsep yang salah. Jadi ketika manusia datang kepada Yesus dan menerima kebenaran, mereka akan mengalami kuasa kebenaran dalam hidup mereka. Ya, kuasa apakah yang terkandung dalam kebenaran yang absolut? Coba kita baca Yohanes 8 ayat 32. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran ketika didengar, dipahami, dirasakan, bisa membebaskan orang berdosa. Orang berdosa yang diperbudak, yang diikat oleh kuasa dosa. Iya, sering kita dengar cerita atau iklan orang-orang supaya apa? Meninggalkan judi online. Sudah habis uang, berhutang, sudah habis segala macam, ya. Tapi terus main judi. Ketika buka HP, lihat iklan. Anda mendapatkan bonus bermain 50.000. Pakai 50.000, kesempatan main lagi. Wah, terus disetting sama operator judi online. Dia menang. Wah, pertama menang. Dari bonus 50.000 bisa menang 1 juta. Wah, besar kepalanya begitu. Kemudian ya main-main lagi, akhirnya kalah, akhirnya berhutang. Banyak orang yang sudah kecanduan judi online, banyak orang kecanduan pornografi, banyak orang kecanduan alkohol, banyak orang kecanduan narkoba, banyak orang kecanduan dosa-dosa lain. Ya, tetapi kamu akan mengetahui kebenaran, dan kalau orang mengetahui kebenaran, maka kebenaran bisa membebaskan, melepaskan, memerdekakan orang yang bahkan kecanduan sekalipun. Ya, mereka yang diperbudak oleh dosa akan dibebaskan
ya, mengalami kebebasan di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika orang datang untuk mengetahui kebenaran, maka orang datang untuk mengetahui sesuatu yang bisa membebaskan, ya, bisa menyembuhkan hati yang hancur, bisa mengubahkan hidup yang hancur dan rusak menjadi hidup yang penuh dengan kasih Allah, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Ya. Orang yang hidupnya suka marah, orang yang hidupnya mendendam, orang yang hidupnya kepahitan, orang yang hidupnya negatif, ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, dia bebas, dia dapat kemerdekaan, hidupnya menjadi sukacita. Dia tidak takut, dia tidak hidup dalam kekhawatiran, dia hidup dengan damai sejahtera. Dan kebenaran juga memiliki kuasa untuk memisahkan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya dan doa Yesus untuk jemaat. Jadi Yesus meminta Bapa untuk menguduskan mereka dalam kebenaran. Menguduskan berarti membuat sesuatu menjadi suci. Ya. Menguduskan sesuatu dipisahkan dari dosa, ya. Dan mendedikasikan atau menguduskan sesuatu untuk Tuhan. Jadi ketika Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, artinya kita, ya, akan dipisahkan dari dosa, dan kebenaran itu bisa membuat kita terpisah dari dosa, ya. Jadi kebenaran memiliki kuasa untuk membersihkan, mengubah hidup kita, membuat kita menjadi memiliki karakter seperti Yesus, seperti Bapa di surga. Ada kalimat yang berkata, dosa akan menjauhkan Anda dari Alkitab. Dan Alkitab akan menjauhkan Anda dari dosa. Benar. Orang berdosa jauh dari Alkitab, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kebenaran ini akan menjauhkan kita dari dosa. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita akan kebenaran. Jadi orang yang menerima kebenaran, dia akan menyucikan dirinya, akan berjuang hidup benar, akan memiliki karakter yang semakin indah yang dilihat orang. Ya, dia berjuang untuk tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, tidak menyakiti perasaan orang, tidak memfitnah, tidak menghancurkan jemaat, ya, tidak menjelek-jelekan, karena hidupnya sudah dipisahkan dari dosa-dosa seperti itu, dan dia akan menuju keserupaan sama seperti Yesus Kristus dalam karakter. Poin ketiga, apakah kebenaran itu? Kebenaran berbicara mengenai pribadi kebenaran itu sendiri. Di ayat yang ke-38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Wah. Jadi kita perlu tahu di mana menemukan kebenaran. Ya, untungnya Roh Kudus, ya, menuntun Yohanes untuk menuliskan kepada kita, kepada jemaat dengan jelas. Di manakah kebenaran dapat ditemukan? Ya, kitab suci adalah kebenaran. Kebenaran bisa ditemukan di sini. Kebenaran tidak ditemukan di dalam, ya, dongeng-dongeng, di dalam apa kata nenek-nenek tua, ya, adat istiadat, tradisi, bukan. Kebenaran tidak ditemukan ketika kita bangun tidur. Kebenaran ditemukan di dalam Alkitab. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran,
firman-Mu. Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran bisa ditemukan di dalam Alkitab. Jadi, jika Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan, yang diilhami, yang tidak dapat salah, dan tanpa ada kesalahan, seperti yang diklaim dalam 2 Timotius 3 ayat 16, maka Alkitab, hanya Alkitab saja yang menjadi otoritas standar tertinggi kita dalam kehidupan ini. Mau cari tahu cara yang benar dalam berusaha, dalam membina keluarga, bagaimana yang benar, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi anggota jemaat yang baik, bagaimana menjadi suami, istri, orang tua yang baik, ya cari aturannya di dalam Alkitab. Oh, banyak orang membuka kelas parenting, banyak orang membuka kelas konsultasi, ya. Banyak motivator-motivator yang berkata, wah, golden way, wah, begini, begini. Semua mengklaim, oh si ini motivator nomor 1 dalam bisnis, yang satu motivator nomor 1 dalam keluarga. Wah, semua menawarkan kebenaran untuk diikuti. Kebenaran supaya sukses, kebenaran supaya menjadi hebat dalam mendidik anak. Tetapi temukanlah kebenaran untuk seluruh kehidupan kita, menuntun kita di dalam Alkitab. Amin. Iya, karena kitab suci adalah kebenaran. Jadi, ini bukan pendapat manusia. Ini bukan renungan para filsuf-filsuf besar. Ini bukan, Alkitab ini bukan pemimpin-pemimpin agama, ya. Itu semua di luar sana. Tetapi Alkitab adalah dari Allah itu sendiri, ya. Alkitab adalah sesuatu yang final dalam urusan kehidupan kita. Jika Alkitab kita salah, jika Alkitab kita tidak bisa dipercaya, maka fondasi iman kita hancur, ya. Tidak ada harapan, tidak ada aturan yang baik. Jika Alkitab kita ini bohong, maka tidak ada kebenaran absolut. Tetapi Alkitab sudah diuji oleh dunia ini dalam setiap generasi. Setiap kata-kata, setiap peristiwa, setiap nama tokoh-tokoh, setiap nama tempat, semua sudah diuji, ditemukan ada. Ya, semua kejadian-kejadian, semua nasihat-nasihatnya benar. Tidak ada hukum yang menentang, ya, apa yang ada di dalam Alkitab, ya. Alkitab mengajarkan pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang disebut kebajikan, pikirkanlah yang mulia. Buah-buah roh, ya. Buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berarti inilah kebenaran absolut. Jadi dunia sedang menyerang kebenaran absolut di dalam Alkitab, di dalam sekolah-sekolah, di dalam kelas-kelas, dikasih tahu bumi ini umurnya hampir 5 miliar tahun. Bahwa manusia ini dari mana? Ya, dari organisme bersel satu. Ya. Selama jutaan tahun mengalami evolusi, makhluk bersel satu itu kemudian membelah diri segala macam, ya, karena berasal dari air yang banyak, maka muncul ikan. Ikan akhirnya ke darat. Banyak ikan mati ke darat. Tapi ada ikan yang akhirnya bisa hidup. Dan mulai punya kaki. Ikan punya kaki katanya. Kemudian ya ada ikan yang melompat-lompat. Mau terbang jadi burung. Ada ikan yang
Akhirnya naik kelas menjadi monyet, primata. Dan dari primata itu menjadi manusia. Wah, ini butuh waktu hampir 5 miliar tahun. Jadi bukan seperti kata Alkitab, ya, bahwa manusia hari ke-6 Allah membentuk manusia jadi. Bukan. Itu proses evolusi katanya, ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, jangan ada aborsi. Oleh sebab itu, jangan kita menyakiti sesama, membunuh, memperkosa, ya. Tapi kalau manusia hanyalah dari binatang, dari monyet, ini bahaya. Boleh gak membunuh orang lain? Boleh, karena dari monyet. Boleh gak memperkosa? Orang dunia berkata, boleh, karena dari monyet, dari evolusi, bukan dari Allah yang menciptakan menurut gambar dan rupa. Wah, makanya banyak orang jahat. Ya, ketika rezim Pol Pot menguasai Kamboja, dia bunuh jutaan orang. Orang-orang pintar, yang jadi guru, yang jadi dosen, yang pakai kacamata dicari. Karena yang pakai kacamata itu suka membaca, orang pintar. Wow. Stalin di Rusia, dia membunuh banyak orang. Hitler membunuh banyak orang. Karena percaya evolusi manusia dari hewan. Bagaimana? Kita suka motong hewan, motong ayam, apakah dibawa ke pengadilan, ditangkap polisi, potong sapi? Enggak. Ini bahaya. Tapi kebenaran Alkitab, manusia bukan dari hewan, manusia dari Sang Pencipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jika manusia adalah produk evolusi, maka tidak perlu ada benar dan salah, tidak perlu ada dosa, tidak ada yang absolut, ya. Karena tidak mungkin ada neraka, karena tidak mungkin ada pertanggungjawaban kepada Tuhan, tidak ada kehidupan setelah mati. Manusia kan hasil evolusi dari binatang, tidak perlu bertanggung jawab kepada Tuhan, karena bukan Tuhan yang menciptakan itu menurut pendapat di luar sana. Itu kebenaran yang menyesatkan. Jadi pasal-pasal di dalam Alkitab, 11 pasal pertama dalam kitab Kejadian, ya, tentang penciptaan, maka itu dianggap tidak benar, maka itu bisa dibuang, kata mereka. Jadi jika Tuhan berbohong, ternyata dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 9, berarti Tuhan tidak bisa dipercaya. Di dalam Kejadian tidak bisa dipercaya, berarti di dalam kitab lain tidak dipercaya, maka kita tidak percaya juga Yohanes 3 ayat 16 bahwa Allah memberikan anak tunggal satu-satunya untuk mati bagi kita, ya. Kita tidak perlu percaya 10 perintah Tuhan karena tidak relevan, ya. Tetapi tidak seperti itu. Semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran yang absolut, tapi coba dirusak oleh dunia ini. Jadi jemaat perlu tahu, jemaat perlu sadar kenapa Alkitab itu penting. Karena kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ini kebenaran, bukan salah menurut kata dunia ini, bukan salah menurut evolusi, menurut sains, ya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang kacau balau itu. Di dalam Alkitab, di dalam halaman-halamannya, kita belajar tentang Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita belajar tentang dosa, kita belajar tentang keselamatan, kita belajar tentang kebaikan, kita belajar tentang kejahatan, kita juga belajar tentang penghukuman, belajar tentang kasih karunia, belajar tentang hidup berjemaat, hidup berkeluarga, dan lain sebagainya. Ya. Kalau ini tidak dianggap penting, hancurlah kehidupan kita, ya.
Tapi syukur kepada Tuhan, kita bisa mempercayai Alkitab yang adalah firman Tuhan, sesuatu yang diilhami oleh Tuhan. Kebenaran tanpa ada kesalahan, ya. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 89, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, ya. Jadi, di mana kita menemukan kebenaran, ya, kitab suci adalah kebenaran. Jadi, kepribadian kebenaran, kitab suci adalah kebenaran, dan kedua, Yesus Kristus Juru Selamat adalah kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini jelas menarik perhatian. Ini fakta bahwa hanya melalui Yesus, ya, perwujudan kebenaran. Luar biasa. Yesus yang asli dalam Alkitab adalah Yesus yang perwujudan kebenaran. Karena Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Hukum Taurat, hukum disebut juga hukum Musa diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kita mau cari kebenaran, carilah kepada pribadi yang benar, pemimpin yang benar. Yesus, tetapi ada juga Yesus yang palsu, Yesus yang lain. Carilah Yesus yang benar. Yesus yang benar ada di dalam Alkitab. Semua orang ingin menjadi juru selamat, tetapi semua itu adalah penipu. Tidak peduli, ada pemimpin agama, ada orang mengklaim dia juru selamat dan banyak sekali pengikutnya. Ya, itu tidak masalah. Itu urusan mereka. Tidak masalah berapa banyak pengikut yang mereka miliki atau pengikut mereka sangat fanatik. Tetapi kita tetap ikut Yesus. Ikut, ku kan ikut Yesus. Manapun, kapanpun, aku kan ikut. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus saja anak domba Allah yang disembeli sejak dasar-dasar dunia dijadikan. Yesus dan hanya Yesus saja kebenaran. Semua pembohong, Yesus yang lain pembohong. Metode, ajaran, cara mereka adalah kebohongan. Dan jalan yang disangka orang lurus mengikuti mereka, ujungnya adalah kehancuran. Ujungnya adalah kebinasan. Ujungnya adalah api neraka. Untuk cari kebenaran yang menyelamatkan, Yesuslah jalan pintu yang mengarah kepada keselamatan yang kekal. Yesus adalah pintu ke jalan yang sempit yang mengarah kepada hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oh, dunia tidak suka klaim bahwa Yesus adalah kebenaran. Tidak suka kebenaran versi Yesus. Tetapi orang tidak suka, ini tetap kebenaran. Orang tidak setuju, ini tetap kebenaran. Tetap pegang Yesus Kristus sampai dia datang kali yang kedua. Karena kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki hidup. Dan mereka yang tidak memiliki Yesus, mereka tidak memiliki hidup. Amin, jemaat? Iya. Jadi, kebenaran sudah kita pelajari. Kebenaran itu ada. Dan kebenaran itu memiliki kuasa mengubahkan. Kita bisa temukan kebenaran di Alkitab dan di Yesus Kristus. Amin. Iya, mari kita berdoa. Oh Bapa di dalam surga,
kami bersyukur kebenaran yang kami pelajari hari ini sungguh-sungguh membuat kami bersuka cita. Kami sudah ada di dalam kebenaran. Kami akan semakin diserupakan dengan Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Kami kiranya memohon pertolongan Roh Kudus terus menuntun kami kepada segala kebenaran, semakin mengasihi kebenaran, hidup tinggal di dalam kebenaran sampai Engkau datang menjemput kami. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.